Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya, para warga sekolah ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP. Nah, ada 4 hal yang harus teman-teman ketahui tentang KJP. Apa aja tuh Mas Eka 4 halnya? Ya, Mas Eka akan kasih tahu atau memberikan informasinya kepada para warga semua. Tapi sebelumnya untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya. Oke, seperti biasa websitenya di kjp.jakarta.go.id ya. Mungkin ada yang belum pernah masuk ke website ini ya, masuklah, jangan sampai tidak mengupdate atau membuka website KJP-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi seputaran tentang KJP ya. Untuk besaran dana KJP sendiri, di sini kita buka aja di sini ya. Untuk SD-nya 250, SMP 300, SMA 420, SMK-nya 450, dan PKBM-nya 300. Nah, dana tersebut bisa diambil setiap bulannya, dan KJP ini hanya diberikan dalam 1 semester, ya. Jadi, 6 bulan jaraknya ya. Nah, untuk yang swasta dia dapat tambahan, SPP-nya tergantung dengan, jenjangnya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Untuk SD itu 130, SMP itu 170, SMA itu 290, dan SMK itu 240. Sementara untuk PKBM tidak ada tambahan. Nah, ada 4 hal yang harus teman-teman ketahui atau para warga ketahui ya, bahwa KJP ini adalah sifatnya bantuan sosial. Yang namanya sifatnya bantuan sosial berarti, ada masanya. Masanya itu berapa lama Mas Eka? Masanya itu 6 bulan seperti yang tadi Mas Eka sebutkan ya. 6 bulan, berarti 6 bulan itu satu semester, makanya di KJP itu setahun biasanya hanya dua dua kali, 2 tahap ya, tahap satu dan tahap kedua. Artinya di semester genap dan di semester ganjil ya. Nah itu, wajib diperpanjang. Nah diperpanjangnya ini, beberapa tahun belakangan ini ada beberapa metode, atau cara ya, cara perpanjangannya. Kalau yang sudah mendapatkan sebelumnya atau disebut dengan exciting, maka dia hanya tinggal melanjutkan saja ya, tinggal melanjutkan, KJP-nya ya. Jadi sama sistem sudah dianggap ada dan tinggal dilanjutkan. Nah tinggal sekolah nanti akan mengumumkan nama-nama yang, sudah lanjutan tuh ya. Berarti sudah ada di tab disetujui dan tinggal dikonfirmasi aja, kira-kira siswanya masih aktif atau tidak. Itu untuk siswa yang, eee, perpanjang atau penerima sebelumnya. Bagaimana kalau misalkan yang baru? Yang baru maka harus wajib, eee, mengumpulkan berkasnya, gitu loh ya. Jadi kalau perpanjang, perpanjangnya seperti itu tuh, perpanjangnya hanya tinggal konfirmasi ke sekolah aja, nanti sekolah akan mengumumkan. Setiap 6 bulan sekali, jangan sampai misalkan mentang-mentang namanya sudah ada gitu kan, terus tidak konfirmasi ke sekolah gitu. Kemudian nanti oleh sekolah dianggap, siswanya tidak aktif atau tidak ada, nah udah mah jarang masuk sekolahnya ya, dapat laporan dari wali kelasnya memang tidak pernah masuk, jarang masuk seperti itu, eee, terus ada dan tidak konfirmasi, ya udah itu bisa, ya udah nih dianggap siswanya tidak ada, akhirnya tidak menerima KJP lagi. Makanya dikonfirmasi kalau misalkan datanya datanya tertera di sini ya, teman-teman kan bisa nyari di sini ya, di periksa status penerima KJP. Jadi KJP itu yang pertama, sifatnya bantuan dan diperpanjang setiap 6 bulan sekali, dan itu wajib konfirmasi ke sekolah. Bagi yang baru berarti tinggal melengkapi berkas yang baru ya. Terus yang kedua, KJP itu cuma ada di Jakarta ya, dan juga, terdaftar nih ya, terdaftar dan masih aktif di salah satu pendidikan provinsi DKI Jakarta. Kalau misalkan para warga atau, siswanya atau putra-putrinya melanjutkan pendidikannya misalkan ke pesantren, pesantrennya di luar DKI. Ya, berarti nggak dapet kan, syaratnya terdaftar dan masih aktif di salah satu pendidikan provinsi DKI Jakarta ya. Kecuali kalau misalkan pesantrennya masih ada di ruang lingkup DKI Jakarta. Atau bisa jadi misalkan pesantrennya juga tidak, ya udah pesantrennya tidak mau ada KJP, ya itu kebijakannya pesantrennya, ya berarti para warga harus mengikuti kebijakan tersebut. Ya selama sekolahnya itu berada di lingkungan DKI Jakarta dan masih bersekolah di DKI Jakarta, ya berarti masih bisa dapat ya, dan, itu nanti diperpanjang lagi. Kemudian yang ketiga ya, terdaftar dalam DTKS. Nah ini ya, kalau untuk terdaftar di DTKS bagaimana Mas Eka kalau misalkan kita sudah lanjutan ya, apakah perlu daftar DTKS? Perlu aja ya, daftarin aja nggak apa-apa. Tapi kan kita udah dapat KJP, nggak apa-apa, daftar DTKS aja. Karena apa? Karena takutnya nanti ada hal-hal seperti ini yang sekarang terjadi, yang, naik jenjang, itu banyak banget yang tidak diproses sehingga
bukan lagi dari penerima sebelumnya untuk di tahap berikutnya. Nah, itu otomatis nanti diambilnya dari DTKS. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya, mudah-mudahan bisa masuk langsung, eee, dimigrasi dari yang naik jenjang kemarin gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kendala, tiba-tiba teman-teman putus gitu ya, nah itu datanya masih ada data cadangan dari DTKS. Bahkan yang terdaftar di DTKS pun prosesnya panjang, bahkan ada yang baru daftar dari kelas 1 SD nih, terus dia baru muncul namanya di kelas 3 atau di akhir kelas 2 gitu ya. Nah, itu panjang banget, kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun gitu prosesnya, lama ya. Jadi kalau yang, itu harus terdaftar di DTKS. Kemudian, nah yang ketiga nih banyak juga yang nanya ya, yang teman-teman atau yang keempat ya, para warga harus mengetahui bahwa KJP ini khusus untuk warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan eee, kartu identitasnya, dokumen-dokumen kependudukannya itu masih berada di, wilayah selain DKI Jakarta, walaupun dia bersekolah di DKI Jakarta, maka tidak akan bisa masuk tuh, tidak akan bisa dapat. Jadi bagaimana caranya? Ya diurus dulu dokumen kependudukannya menjadi warga DKI Jakarta walaupun dia bersekolah dan berdomisili di sini, tapi kalau misalkan dokumen kependudukannya masih belum dokumen kependudukan DKI Jakarta, ya tidak bisa gitu ya. Itu tadi 4 hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ya, Mas Eka resume lagi atau dirangkum lagi, KJP itu sifatnya bantuan sosial dan harus diperpanjang setiap 6 bulan sekali ya. Jadi jangan sampai tidak diperpanjang tuh, konfirmasi ke sekolah walaupun sekarang perpanjangan secara otomatis. Terus yang kedua, KJP itu untuk siswa-siswa yang terdaftar sekolahnya di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan, sekolah yang ada di luar DKI Jakarta tidak bisa ya. Walaupun ya mepet-mepet lah seperti kayak misalkan daerah selatan tuh ya, antara Tangerang Selatan, terus Depok, ya, sama Jakarta Selatan, itu biasanya mepet-mepet tuh ya. Nah, kalau misalkan dia tidak berada di, DKI Jakarta tidak dapat. Kemudian yang ketiga itu terdaftar di DTKS, ya, jadi para warga harus terdaftar di DTKS terlebih dulu. Kemudian yang keempat, harus memiliki dokumen kependudukan yang berdomisili di DKI Jakarta atau surat lainnya yang, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, gitu ya para warga ya. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan tentang KJP kepada para warga semua. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.